Tuhan selalu memampukan kita agar kita terus bisa berjalan bersama dengan Yesus. Katakan amin. Beri tepuk tangan dulu. Beri pujian bagi Allah. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata kepada, yaitu dalam Filipi pasal 4:13, Paulus menulis menasihatkan kepada jemaat Filipi dan melalui segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia buat Anda dan saya selama-lamanya. Mungkin saudara hari ini divonis dokter, umurnya tidak akan bakal lama lagi. Dengar baik, jangan pernah menyerah. Kita punya Tuhan yang besar. Amin. Mungkin saudara usahanya nggak maju-maju, sudah bertahun-tahun begitu-begitu saja. Dengar baik, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Mujizat Tuhan masih ada buat Anda dan saya. Beri tepuk tangan, beri pujian bagi Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 10 sampai dengan 13. Yuk, sama-sama kita baca. Slide berikutnya. 2, 3. Ya, karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, terus hari ini, hari Sabat, tidak boleh engkau memikul tilammu. Ayat 11. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, Dia yang mengatakan kepadaku, terus angkatlah tilammu dan berjalanlah. 12. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. 13, 2, 3 ya. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Yang kedua yang dapat kita pelajari, bahwa kisah Yesus menyembuhkan, yaitu mengadakan mujizat di kolam Bethesda. Yang kedua, kita harus mengenal Allah dengan benar. Ayat 13 saja, tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi nama Yesus, menarik sekali ada kata mengenal Allah dengan benar. Kata mengenal, saya pelajari Bapak Ibu, ada 3 hal pengertian kata mengenal, ginosko dalam bahasa Yunaninya. Memiliki 3 arti. Yang pertama, mengetahui, memahami, dan mengenal. Pengenalan kita akan Allah terjadi sejauh Allah itu sendiri menyatakan dirinya kepada Anda dan saya. Jadi kalaupun manusia bisa mengetahui, memahami, dan mengenal Allah, karena Allah itu sendiri terlebih dahulu menyatakan diri kepada manusia. Pak, Bu, saudara kenal istri saudara dengan baik? Bu, kenal suami ibu dengan baik? Kenal dong.
Masa nggak kenal suaminya dengan baik? Iya kan? Kalau suami istri nggak kenal istrinya, suaminya dengan baik, jangan-jangan suami orang atau istri orang, ya kan? Iya, saya kenal istri saya dengan baik loh. Saya tahu istri saya kalau dia lagi gak ada duit. Saya tahu istri saya kapan dia gajian, saya tahu. Iya. Anak-anak muda oleh sebab itu, ya, kalau pacaran yang benar, tanya Tuhan dulu. Jangan salahkan Tuhan ketika sudah menikah. Kan banyak sekarang kan hari-hari ini ya, pasangan suami istri sudah menikah berpuluh-puluh tahun nyalain Tuhan. Dia bilang ini bukan jodoh saya, ini bukan jodoh saya, ini bukan jodoh saya. Iya kan? Iya. Tapi kalau pacaran, sayang, kayaknya kita jodoh, kayaknya. Iya kan? Tapi udah menikah ngeluh. Saya bilang, Pak Pendeta, istri saya kalau tidur ngoroknya ya ampun. Waduh, kalau udah ngoroknya itu, ada 3 tipe ngoroknya Pak Pendeta. Ngorok aja punya 3 ciri ya. Sudah tahu kalau orang ngorok itu bagaimana? Tipe yang pertama. Jadi kalau orang ngorok, saudaraku, tipe yang pertama, kalau nggak ada pergumulan, ngoroknya pasti halus kecil banget. Saudara ingin tahu ngoroknya bagaimana? Itu nggak ada pergumulan itu. Tapi kalau pergumulannya sedang, wah, nah itu pergumulan sedang itu. Tapi kalau pergumulan berat, beban hidup berat, wah parah Pak. Ya, kalau istri kita ngoroknya kencang, mulutnya jangan ditutup, nanti mati. Bener. Iya. Sampai-sampai sudah nggak bisa tidur, ngoroknya. Ini yang ketawa-ketawa ini jangan-jangan tidurnya ngorok semua ini. Iya, saya kenal istri saya. Kapan istri saya lagi marah, saya kenal. Iya. Sebab itu Bapak Ibu yang di dalam nama Yesus ya, kita harus kenal Tuhan kita dengan benar. Nah, yang menjadi pertanyaan kita hari ini, bagaimana kita bisa melihat seseorang itu bisa mengenal Allah dengan benar? Mengenal Allah dengan benar berarti orang tersebut hidup di dalam kasih. Slide berikutnya. Jadi ada 3 hal bahwa hidup di dalam kasih. Yang pertama, mereka pasti berbuat di dalam kasih. Alkitab sudah mengatakan Bapak Ibu, bahwa orang yang banyak berbuat kasih, dosanya yang banyak itu pasti diampuni oleh Allah. Baca Alkitab sudah baik-baik. Ya, ini kisah Yesus di mana dia diurapi dengan perempuan yang mengurapi kakinya dengan minyak wangi. Ya kan? Ahli Taurat komplain, orang Farisi komplain. Tapi Yesus bilang begini, karena dia membawa minyak mengurapi kaki Yesus, dosanya yang banyak itu diampuni. Lalu yang kedua saya pelajari, hidup di dalam kasih, bahwa mereka pasti bertumbuh di dalam kasih. Jadi perhatikan Bapak Ibu gaya hidup kita harus bertumbuh di dalam kasih. Tuhan menginginkan Anda dan saya, kita bertumbuh di dalam kasih dan mengenal Tuhan dengan benar. Bagaimana caranya? Baca Alkitab, berdoa, renungkan firman Tuhan siang dan malam supaya bertumbuh. Sama seperti ketika saudara merawat satu tanaman, maka saudara akan rawat tanaman itu supaya bertumbuh dan berbuah. Demikian pula kerohanian kita. Yang ketiga Bapak Ibu apa? Mereka pasti berbuah di dalam kasih. Jadi berbuah kasih berarti berbicara tentang hidup di dalam roh. Ada 9 buah-buah roh. Salah satunya adalah kasih. Kasih
pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasihmu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling memaafkan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Kasihmu kudus tiada batasnya. Saudara masa nggak hafal lagu ini, ya kan? Hidup dalam kasih. Pendeta aja nggak hafal, apalagi saya bilang Bapak Pendeta kayaknya menghakimi banget. Pak Pendeta aja nggak tahu. Nah, kita kan banyak pikiran, saudara kan. Jadi kasih itu Bapak itu bukan hanya teori, ya harus dipraktekkan. Amin. Hidup dalam kasih. Jadi Pak, kalau istri marah-marah, ya marahnya udah kebangetan, maafin aja udah, ampuni. Hidup dalam kasih. Bu, kalau mertuamu lagi ngambek hari ini, dia marah buat saudara, saudara nggak dianggap karena nggak punya jabatan, ampuni. Amin. Iya, karena umurnya nggak bakal panjang lagi, Pak. Bener. Ampuni. Ya kalau udah mau dilawan gini, udah umurnya udah tua, masa kita lawan? Kasian loh. Iya kan? Ntar ditarik anaknya lagi dari saudara. Suaminya ditarik anaknya. Udah sini anak saya, nggak jadi udah nikah. Nggak jadi nikah udah punya anak 5, gimana? Udah gede-gede. Anak-anak muda, ya gitu dong. Ya, kalau engkau dimarahin papa mamamu, nggak diturutin keinginanmu karena nggak dibeli mobil, ya ampuni. Iya kan? Iya. Bilang begini, Pak Pendeta, mama saya udah janji. Iya, kalau belum ada duitnya masa mau jual ginjal? Iya kan? Iya. Tapi yang penting saudara udah ngomong sama, ya doain mama papa kita supaya diberkati lah. Iya kan? Iya. Ampuni. Beri tepuk tangan dulu, beri pujian bagi Allah. Yang ketiga, yang terakhir, ayat 14 sampai dengan 15. Yuk sama-sama kita baca. 2, 3, iya. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Ayat 15, 2, 3 ya. Selanjutnya, orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Yang ketiga, yang dapat kita pelajari kisah Yesus mengadakan mukjizat di kolam Bethesda. Kita harus hidup dalam pertobatan. Jangan pernah berbuat dosa lagi. Kita harus berjuang, jangan pernah berbuat dosa lagi. Kata pertobatan itu dalam kamus besar bahasa Indonesia dikatakan sadar dari dosa dan tak akan mengulangi lagi. Jangan kembali ke dosa yang lama lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Kembalilah ke jalan
ke jalan Allah yang benar. Saudaraku, pertobatan sesungguhnya itu pertobatan metanoia, perubahan pola pikir. Amin. Bertobat, saudaraku. Minta tuntunan Roh Kudus. Minta kekuatan Roh Kudus supaya kita tidak kembali kepada dosa yang lama. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, kalau hari ini kita jatuh ke dalam dosa, berbaliklah kepada Allah. Amin. Berbalik. Ya. Sebab itu, saudaraku, saya selalu memberitahu kepada saudara, ajarlah, didiklah anak-anakmu sampai mereka takut akan Tuhan. Amin. Iya. Sekarang Bapak Ibu, iblis itu lagi gencar-gencarnya buat anak-anak muda, anak-anak kecil ya. Kenapa? Ya sekarang orang tuanya kasih handphone sama anaknya, bisa berjam-jam main handphone, sampai lupa mandi, lupa makan. Iya kan? Iya benar. Saya pernah selalu sampaikan di tempat ini, anak saya itu main handphone cuma Sabtu Minggu, saudaraku. Jadi jangan sampai anak kita itu, saudaraku ya, jatuh dalam dosa. Papanya kalau udah, anak-anak kita kalau udah sibuk main handphone, gak akan mau mandi dia, gak didengarin orang tuanya, akan selalu memiliki roh pemberontakan sama orang tua kita. Siapa di sini anak-anak muda yang selalu suka main handphone, sehari bisa 5 jam, 8 jam, coba angkat tangan. Oh puji Tuhan. Bahkan sampai-sampai, saudaraku ya, di toilet pun main handphone dia, update status, lihat kompas.com. Ya, benar. Iya. Jangan-jangan nih merek handphonenya Xiaomi, ya kan? Karena lama-lama main handphone, wajahnya udah merek Xiaomi. Iya, benar. Iya, ajarlah. Karena iblis itu selalu pintar sekarang ya. Karena pengaruh handphone ini sangat kuat sekali. Hati-hati. Hati-hati. Benar, saudara. Dan dampaknya sangat tidak bagus buat anak-anak kita.